Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Saya akan menjelaskan tentang materi metode penelitian sosial. Tapi saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, dan terakhir tujuan pembelajaran. KI1 ini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Yang KI3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. KI4 mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar ini ada 3.4. Memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk menggali gejala sosial di masyarakat. Indikator pencapaiannya itu ada 3.4.1, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian tentang penelitian sosial di masyarakat. 3.4.2, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis penelitian sosial di masyarakat. Ada kompetensi dasar 4.4, melakukan penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Indikator pencapaiannya itu ada 4.4.1. Peserta didik menyajikan hasil analisis mengenai penelitian sosial di lingkungan masyarakat dan menjelaskan jenis-jenis penelitian di masyarakat. Ada 4.4.2, peserta didik mengkomunikasikan hasil dari analisis penelitian sosial dan menjelaskan jenis-jenis penelitian sosial. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Bisa dilihat tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya ke materi. Yang pertama itu ada penelitian sosial. Penelitian sosial ini disebut juga suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, yang tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi dalam sebuah penelitian sosial di daerah-daerah yang akan diteliti. Selanjutnya ada 3 cara konvensional memenuhi rasa keingin tahu. Ada yang pertama, berpegang pada tradisi, di mana sekumpulan kepercayaan yang diwariskan kepada leluhurnya. Misalnya daerah-daerah yang masih percaya kepada tradisi yang diwariskan kepada leluhurnya untuk berpegang pada tradisi tersebut di daerah yang bisa dilihat di suatu tempat tertentu. Yang kedua, percaya kepada pihak pemegang otoritas atau penguasa. Seseorang percaya pada pihak penguasa yang memiliki pengetahuan dan latihan khusus dalam suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada berpegang pada pengalaman pribadi. Yang pertama, ada seseorang sering membuat observasi yang tidak akurat. Yang kedua, ada seseorang sering membuat kesimpulan yang terlalu cepat. Yang ketiga, seseorang sering melakukan observasi secara selektif. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama, ada berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada penelitian dasar, di mana pengumpulan informasi untuk menyusun konsep dan hubungan. Yang kedua itu ada penelitian evaluasi untuk mengukur dan menilai pelaksanaan program dari hasil yang akan diteliti. Yang ketiga ada penelitian terapan, di mana membantu usaha memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu kehidupan seperti berkeluarga, di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada berdasarkan metode atau caranya. Ada 4. Yang pertama ada penelitian historis, penelitian alamiah, penelitian survei, dan penelitian eksperimen, di mana penelitian historis ini mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah melalui berbagai sumber. Misalnya sumber primer itu dari sumber langsung, dan sumber sekunder itu artinya sumber tidak langsung. Yang kedua ada penelitian alamiah. Nah, penelitian alamiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masyarakat, di mana kita meneliti dengan menggunakan masyarakat secara alamiah. Yang ketiga penelitian survei, yaitu memperoleh informasi yang sama atau sejenisnya dari berbagai orang atau kelompok, seperti orang-orang sekumpulan yang ada di sekitar rumah kita. Yang keempat ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini penelitian yang merekayasa atau mengendalikan situasi alamiah menjadi situasi buatan. Nah, jadi itu kita sebagai peneliti harus bereksperimen agar supaya menarik untuk kita teliti. Nah, yang selanjutnya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan. Biasanya itu kalian pasti tahu ya, penelitian jenis data yang harus dikumpulkan itu yaitu ada 2, ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama penelitian kualitatif ini penelitian yang analisis data yang digunakan berupa simbol-simbol seperti penjelasan-penjelasan yang lengkap tentang tanggapan, perasaan, dan tindakan masyarakat atau orang yang akan diteliti. Nah, yang kedua ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini penelitian dengan menggunakan analisis data berupa perhitungan secara sistematis, di mana perhitungan ini memakai perhitungan statistik ya. Nah, yang selanjutnya ada penelitian berdasarkan tempat dilaksanakannya penelitian. Ada penelitian laboratorium, penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Nah, penelitian laboratorium ini dilakukan di sebuah lab atau ruangan yang tertutup. Nah, penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan di sebuah perpustakaan untuk mencari data-data yang alamiah dan benar. Nah, yang ketiga itu ada penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan ini terjun langsung ke lapangan atau ke daerah-daerah yang akan kita teliti untuk melihat bagaimana masyarakat yang ada di sana, apa yang dilakukan masyarakat yang ada di sana, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada moto untuk saya, yaitu untuk kalian juga yang masih muda, yaitu pergunakanlah masa mudamu untuk melakukan banyak hal positif, karena masa muda tidak akan terulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.